Kalau bisa nyanyi kan aku nyanyi Dewi Single. Apa? Duduk di situ. Iya, duduk di situ ya. Kayaknya kita pakai ini deh. Ya, kekasih. Gimana ya? Killing time. Halo, Malaysia. Kak Fitri katanya, assalamualaikum Mami Dewi, namanya Kak Fitri. Ulala. Halo Nindi. Apanya selamat Jay? Kok banyak yang nyelamatin kamu? Emang ada apa sih? Aku baru tahu loh. Gak tahu nih orang-orang kan kenapa sih? Insya Allah. Iya, kita lagi di Bangka. Ya itu resiko jadi single, Wi. Jadi di apa jodoh-jodohin ya. Resiko single. Aku sampai berantem sama pacar aku gara-gara dia rese katanya. Dia sampai berantem sama pacarnya Alfiani. Gitu ya. Kamu cewek apa cowok sayang? Ini amin. Di sini nggak hujan. Acaranya jam berapa sih? Acaranya jam 11. Mulai jam 11 ini deh yang di deket. Ya, apa sih ini? Kamu nggak tahu ceritanya? Fitri ibunya itu Nur Laila Irma, Mbak Nur Laila Irma, kalau nggak tahu ceritanya, jangan hanya mendengar sepihak, kan nggak tahu ceritanya gimana. Mbak Syamila, nggak boleh jodoh-jodohin orang. Kan aku bilang tadi resiko single harus pasrah. Gitu. Kalau dijodoh-jodohin gitu ya. Iya. Eudor, ngapain? Yang kebenaran itu, kalau kebenaran itu atau nggak bisa dibikin salah tetap salah, benar tetap benar. Jadi kalau misalkan bungkam dengan berjalannya waktu, orang nanti akan tahu kok. Aku dari dulu Wendy baik sama Kak Fitri. Jadi kalau misalkan cuma bedanya aku tuh nggak ngontenin, nggak ngekamerain. Bedanya itu. Kita sering ketemu nggak usah tahu, nggak usah kamera-kamerain maksudnya. Iya. Tidur bareng, makan bareng, tapi kita nggak pernah kamerain. Baru kemarin doang, ayo kita kamerain deh. Soalnya orang tuh mengadu domba yang enggak, padahal kita nggak ada apa-apa. Dimulai kapan acaranya? Jam 11. Jadi kalian kalau misalkan mau mendengar sepihak, itu jangan sampai mudah percaya, karena ceritanya tidak seperti itu. Kenapa aku selama ini diam? Karena aku tidak ingin memperkeruh hubungan aku dengan ibuku. Yang lebih tahu kan, yang lebih tahu ceritanya sebenarnya itu Dewi, karena dia pernah berada di... Ada beberapa orang juga gitu. Jadi kalau orang nggak ngerti ceritanya itu pasti akan percaya. Aku pun awal pertama nggak tahu ceritanya, percaya. Makanya sekarang udah tahu ceritanya, Kak. Enggak dong. Kasihan loh, justru dia ini kasihan banget, ini difitnah, dizolimin. Itu yang bener tuh kayak gitu. Kurangin dosa. Sabar ya, Kak. Sabar terus. Tenang aja. Nanti kebenaran, nanti aku ngomong yang sebenar-benarnya. Jay, enggak, itu Bunda Korla itu bercanda. Bunda Korla itu bercanda. Bunda Korla bercanda. Jadi kemarin itu orang-orang di pagi-pagi ambiar tuh pada jodoh-jodohin. Terus kemudian Bunda Korla juga, akhirnya aku bercandain dia, iya Bun doain ya. Tapi nggak kayak gitu kalian ini. Ya nggak apa-apa, doa baik itu kan bagus. Kalau doa baik kan baliknya kayak ngedoain juga, Wi, bagus. Ya, kejodoh semua di tangan Allah. Aduh, nggak ada settingan-settingan, nggak ngerti aku maksudnya, say. Ucapin untuk kita ucapin yuk. Iya. Selamat kepada Bapak Prabowo, Presiden terpilih, pilihan rakyat. Aku dan Dewi mengucapkan selamat bertugas. Semoga dikasih kesehatan oleh Allah. Amin. Semoga menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Dan Indonesia tambah maju di tangan Bapak dan Wakil Presiden terpilih. Amin.
juga buat Bapak Jokowi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Jokowi, aku tuh fansnya Pak Jokowi dan terima kasih telah menjadi presiden aku ya khususnya. Pokoknya aku terima kasih berkat Pak Jokowi, aku mah cuma simpel aja, banyak jalan transportasi lancar. Iya. Sehat terus Pak Jokowi. Sehat terus Pak, terima kasih banyak. Iya. Udah selama ini sudah selalu memberikan kasih sayang buat masyarakat Indonesia. Ini aku kayaknya gak enak nih Kak, ntar dulu kita nih? potong. Ini indigo, kalau nggak tahu ceritanya nggak usah. Indigo kenapa indigo? Ini ngomong kakak anak durhaka katanya. Ya Kalau nggak apa-apa. tahu ceritanya biarin aja Kak. Orang mau ngomong apa tentang kakak biarin. Kita yang tahu kakak itu kayak gimana. Ya, orang ya. mau ngomong fitnah apa biarin. Kita yang tahu. Anggap orang Gila gitu. Karena kalau orang cuma mendengarkan sepihak itu tidak benar ya sayang. Kalian harus bisa tahu ceritanya. Terima kasih akhirnya aku berbicara di samping orang yang benar Karena aku saksinya. Karena Ya. aku tahu persis. Aku tidak minta dibela pun, tapi aku minta kebenaran itu datangnya dari orang yang memang pernah ada di situ dan tahu ceritanya. Aku tuh orang yang paling gak suka urus campur urusan orang. Tapi ketika ada kezoliman, aku adalah orang yang nomor satu akan maju, yang mengatakan yang benar bahwa itu tidak benar, yang baik ya baik, yang benar yang nggak benar ya nggak benar. Jadi kalau misalkan ada fitnah ya kita harus luruskan supaya tidak supaya tidak menimbulkan dosa dengan yang lain. Terima kasih. Yang pasti bagaimanapun cerita di luaran sana, Pokoknya kakak harus tabah, harus kuat. insya Allah tabah. Tapi sometimes kakak harus bicara. Ya. Kakak nggak boleh diem aja. Aku marah loh sama Kak Fit. Gak bisa Kak Fit jadi diem terus kayak begini, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak bisa. Kak Fit harus menceritakan supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Pokoknya pada intinya di sini bagaimanapun berita tentang ibuku, dia tetaplah ibuku. Aku cuma mengimbau kepada manusia-manusia dewasa yang mempergunakan ibuku sebagai ajang niat dengan memanfaatkan. Mudah-mudahan Allah membukakan hidayah. Amin, amin. Mudah-mudahan tidak menimpa kepada anak cucu dan keluarga kalian. Amin. Bagaimanapun beliau adalah ibuku. Kalau misalnya beliau berkata yang tidak benar, dia sudah tua dan dia tidak tahu dan tidak ingat lagi dan mungkin menutupi, mungkin juga disuruh gitu, aku nggak masalah. Tetapi bagaimanapun dia ibuku, aku nggak mungkin melawan, aku tidak akan membela diri. Aku hanya mengatakan apa yang terjadi di dunia maya ini tentang aku anak durhaka, aku nggak ngurusin itu. Kita yang tahu sama kakak, sekali. kita yang tahu. Jadi udah biarin. Nanti kakak harus ngomong. Amin. Tapi nggak di sini, takutnya di sini dipotong-potong. Kakak harus ngomong. Nanti akan ada Brother kosan. Nanti akan ada ulasan khusus tentang ini insya Allah dalam waktu dekat. Karena ini udah waktunya mungkin aku membersihkan semua, termasuk untuk kakak-kakak aku. Terima kasih udah sabar ngingetin aku terus jangan membalas perbuatan ibuku, karena aku diajarkan untuk tidak melawan ya, tidak melawan dan tidak mengklarifikasi yang sehingga orang-orang jadi menghujat ibuku. Kalau kalian menghujat, hujat aja aku. Yang salah adalah orang-orang dewasa. Ya nggak bisa juga dong, nggak boleh karena kakak di sini tidak untuk dihujat. Kalau misalkan kakak mau menceritakan apa adanya, aku dukung kakak menceritakan apa adanya, bukan kakak bukain keluarga. Tapi ini biar nggak jadi bumerang buat semua orang, biar orang tuh nggak semena-mena ngatain kakak gitu, karena ya. mereka nggak tahu ceritanya. Iya dong. Ya udah pokoknya karena Dewi yang pernah ada ya aku dari awal Dewi ada di situ tidak pernah mau menyalahkan waktu itu, karena bagaimanapun aku selalu berterima kasih sama kamu Karena aku nggak tahu ceritanya dulu. Tapi sekarang kan udah tahu ceritanya dan udah ngeliat sendiri guys bagaimana mereka gitu. Jadi please kalian nggak boleh asal mendengarkan satu pihak. Kalian harus bisa mendengar dua-duanya, itu baru adil. Ketika kalian hanya mendengar satu pihak, terus kalian menzolimi orang itu, ngatain orang itu dosa. Itu nggak boleh. Jadilah orang yang berterima kasih. Jangan seperti yang sekarang lagi beredar tuh tentang itu loh Kak, Agus yang disiram air keras. Oh ya, kenapa? Ya kan lagi ramai tuh sampai orang yang menolong dia sampai dilaporkan lagi. Oh ya? Iya. Kak Fit harus bela siapa? Bela Kak Fit, bela yang benar. Aku selalu bela yang benar. Kak Fit nggak boleh bela. Kak Fit sih nggak pernah ya. Kak Fit itu
bukan orang bodoh. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan, dia mengerti apa yang harus ditindak. Cuman kalau untuk kali ini aku cuman kasih saran, nggak bisa Kak Fit diam aja. Kak Fit harus ngomong. Kak Fit nggak boleh diem aja. Kak Fit harus ngomong apa yang sebenarnya terjadi, sehingga terjadi ketidakharmonisan antar keluarga ini. Jadi kalau misalkan ada yang bilang menelantarkan lah, begini, itu semua bohong. Itu semua hanya untuk menjatuhkan Kak Fit. Yang tahu cerita persisnya itu aku, karena aku mendengar kedua-duanya. Yang begini aku melihat sikapnya. Jadi kalian jangan percaya. Jangan percaya. Kalian lihat kan Dewi Persik mana pernah mau ikut campur urusan orang. Tapi ketika ada kezoliman di situ, aku selalu mengatakan yang sebenarnya. Aku nggak suka kalau misalkan ada orang yang sekiranya itu tidak benar dibuat-buat, difitnah, itu aku paling nggak suka.